Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah sehingga kita bisa membuat tugas PPT dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam adalah senantiasa kita lafazkan buat junjungan alam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Akil Tanjung, berasal dari prodi S1 Teknik Mesin kelas A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Studi CFD mengenai pengaruh sifat visas fluida terhadap karakteristik counter current flow limitation pada pipa horizontal. Pressure Water Reactor atau PWR. Coolant pada siklus primer berfungsi sebagai media pemindah kalor dari bahan bakar nuklir di reaktor pressure vessel atau RPV menuju feedwater pada sistem sekunder. Perpindahan kalor ini terjadi di steam generator. Kalor yang diterima oleh feedwater akan menyebabkan feedwater berubah fase menjadi uap. Fenomena aliran dua fase gas berlawanan arah ketika terjadi loka pada PWR. Salah satu parameter yang mempengaruhi karakteristik flooding ialah sifat visas fluida atau fluida properties. Terkait dengan surface tension, Suzuki dan Ueda pada tahun 1977 menemukan bahwa kecepatan flooding gas mencapai nilai maksimum ketika nilai surface tension mendekati 0,05 N/m. Metode penelitian. Pertama ada geometri. Geometri yang digunakan pada penelitian ini adalah geometri pipa bord reaktor PWR tipe Jerman konvers skala 1/30. Simulasi dilakukan secara 3 dimensi. Aparatus penelitian ini terdiri dari reaktor pressure vessel, bord leg, dan steam generator. Bord leg tersusun dari pipa horizontal dan belokan. Dimensi yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada aparatus yang digunakan pada penelitian Badarudin 2018. Hot leg memiliki diameter dalam yaitu D sama dengan 25,4 mm, sedangkan panjang pipa horizontal L sama dengan 635 mm. L per D sama dengan 25. Kedua ada cairan injeksi. Melalui bagian bawah SG dan gas injeksi melalui bagian atas RPV. Cairan dan gas keluar dari aparatus penelitian melalui outlet yang terletak pada bagian bawah SG di balik baffle. Boundary condition yang digunakan pada lokasi penginjeksian cairan dan gas ialah velocity inlet dan boundary condition digunakan pada
cairan dan gas ialah pressure outlet. Dinding aparatus dimodelkan sebagai stationary wall dengan kondisi no slip. Yang ketiga ialah analisis numerik. Dilakukan dengan menggunakan komputer simulasi pada lab Mekanika Fluida Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Gadjah Mada. Komputer ini memiliki spesifikasi CPU 6 core dengan clock speed 3,2 GHz dan RAM 32 GB. Software yang digunakan untuk melakukan analisis numerik adalah ANSYS Fluid 2020 R Student Version. Model aliran dua fase yang digunakan ialah volume of load atau VOV. 3 model turbulasi yang akan digunakan ialah standar K epsilon, standar K omega, dan K omega SST. Grafik flooding yang diperoleh dari ketiga model tersebut dibandingkan dengan grafik flooding yang diperoleh pada penelitian Badarudin 2018. Untuk panjang bootleg lebar 635 mm, persamaan konferensi momentum diselesaikan menggunakan second order spin, sedangkan turbulence kinetic energy dan dissipation rate diselesaikan dengan menggunakan first order spin. Fraksi volume diselesaikan dengan metode georeontruksi. Hasil grid independence test menunjukkan data onset of loading untuk air udara yang diperoleh menggunakan model turbulence standar K epsilon, standar K omega, dan K omega SST. Ukuran MESP yang digunakan ialah 72.511 sel. Data tersebut dibandingkan dengan data yang didapatkan oleh Badarudin tahun 2018. Data tersebut disajikan dengan kecepatan superficial tak berdimensi Wallis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data hasil perhitungan numerik menggunakan model K omega SST mendekati data acuan. Model standar K omega dan standar K epsilon memberikan data kecepatan superficial gas yang jauh lebih rendah dibandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan K omega SST. Pada kecepatan superficial, cairan yang sama berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga model tersebut. Model turbulence yang digunakan seterusnya ialah model K omega SST. Selanjutnya, pengaruh densitas cairan terhadap karakteristik CCFL. Pada gambar tersebut menunjukkan data onset of loading antara klorof udara dan profil asetat udara. Data onset of loading dinyatakan dalam
kecepatan superficial cairan atau J1, JI, dan kecepatan superficial gas atau JG. Hasil perhitungan numerik menunjukkan bahwa kecepatan superficial cairan yang sama, kloroform, menghasilkan kecepatan superficial floating gas yang lebih tinggi dibandingkan profil asetat. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan densitas cairan akan menyebabkan peningkatan kecepatan superficial floating gas. Selanjutnya pada gambar di samping menunjukkan proses pembentukan slug dan kondisi flooding pada JL sama dengan 0,046. Selanjutnya gambar di bawah menunjukkan pembentukan slug untuk kloroform udara, sedangkan gambar selanjutnya menunjukkan pembentukan slug untuk profil asetat udara. Gambar di bawah menunjukkan variasi parameter aliran untuk kedua kombinasi fluida tersebut. Pada kloroform udara, Leodric jam terbentuk pada bagian pipa horizontal, sedang seiring berjalan waktu, Leodric jam bergerak menuju belokan dan level air pada bagian subkritical meningkat. Peningkatan level cairan pada subkritikal menyebabkan penurunan luas area untuk aliran udara sehingga aliran udara mengalami percepatan. Hal ini menyebabkan peningkatan perbedaan tekanan antara gas dan cairan pada permukaan cairan atau interface. Selanjutnya, locus of slugging kloroform udara dan profil asetat udara. Menunjukkan data locus of slugging untuk kloroform udara dan profil asetat udara. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan densitas mengakibat pergeseran locus of slugging menjauhi lokasi inlet cairan. Perbedaan kecepatan superficial floating gas, fenomena pembentukan slug, dan locus of slugging dapat dijelaskan dengan menganalisa gaya inersia dari cairan. Aliran kloroform memiliki gaya inersia lebih tinggi dibandingkan aliran profil asetat karena densitas klorofil relatif lebih tinggi. Hal ini menyebabkan perlambatan kecepatan aliran cairan pada wall friction dan interfacial friction atau akibat aliran gas. Membutuhkan jalur tempuh yang panjang sehingga Leodric jam terbentuk jauh dari belokan. Selanjutnya, pengaruh viskositas cairan terhadap karakteristik CFL. Pada gambar di bawah menunjukkan data onset of flooding antara air, udara, dan larutan gliserin 10% udara.
Data onset offloading dinyatakan dalam kecepatan superficial cairan atau JI dan kecepatan superficial gas atau JG. Secara umum, hasil perhitungan numerik menunjukkan bahwa pada kecepatan superficial cairan yang sama, air udara menghasilkan kecepatan superficial flooding gas yang lebih tinggi dibandingkan larutan gliserin 10% udara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan viskositas cairan dan menyebabkan penurunan kecepatan superficial flooding gas. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh Zapke dan Kroger pada tahun 1996. Selanjutnya ada onset of slugging pada JL dengan 0,102 meter per second. Menunjukkan proses pembentukan slug pada kondisi flooding pada JL sama dengan 0,102 meter per second. Gambar selanjutnya menunjukkan pembentukan slug untuk udara, air, udara, sedangkan gambar yang di bawahnya menunjukkan pembentukan slug untuk larutan gliserin 10% udara. Gambar selanjutnya menunjukkan variasi parameter aliran untuk kedua kombinasi fluida tersebut. Pada air udara, hydraulic jam terbentuk pada bagian pipa horizontal. Seiring berjalan waktu, hydraulic jam bergerak menuju belokan dan level air pada bagian subkritikal meningkat. Pembentukan gelombang di bagian subkritikal diakibatkan oleh gangguan beberapa fluktuasi perbedaan tekanan antara gas dan cairan. Gelombang tersebut berkembang menjadi gelombang besar atau LW sehingga akhirnya membentuk slug. Selanjutnya pengaruh densitas gas terhadap karakteristik CCFL. Pada gambar menunjukkan data onset offloading antara air dan udara dan air dan uap air. Data onset offloading dinyatakan dalam kecepatan superficial cairan atau JL dan kecepatan superficial gas atau JG. Secara umum, hasil perhitungan numerik menunjukkan bahwa kecepatan superficial cairan yang sama, air dan udara menghasilkan kecepatan superficial flooding gas yang lebih rendah dibandingkan air uap. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan densitas gas akan menyebabkan peningkatan kecepatan superficial flooding gas. Hal yang diperoleh menunjukkan pola yang serupa dengan hasil yang diperoleh oleh penelitian Zapke dan Kroger pada tahun 1996 yang menggunakan pipa vertikal dan miring.
Baiklah, pada gambar di samping menunjukkan proses gambar yang pertama menunjukkan proses pembentukan slug pada kondisi flooding pada JL dengan 0,046 m per second. Gambar selanjutnya menunjukkan pembentukan slug untuk aliran air udara, sedangkan gambar 14B menunjukkan pembentukan slug untuk air dan uap air. Gambar selanjutnya menunjukkan variasi parameter aliran untuk kedua kombinasi fluida tersebut. Kedua kombinasi fluida menunjukkan proses pembentukan slug yang serupa dengan fenomena pembentukan slug yang terjadi pada profil asetat udara pada JL dengan 0,46. Selanjutnya, pada gambar samping menunjukkan locus of slugging untuk air, udara, dan uap air. Ketika JL lebih kecil 0,228, lokasi slug awal antara air dan udara, air dan uap berada pada lokasi yang sama ketika JL lebih 0,228. Locus of slugging air uap air relatif lebih jauh dari lokasi inlet cairan dibandingkan locus of slugging air udara. Hal ini menunjukkan penurunan densitas gas dapat menyebabkan pergeseran locus slugging menjauhi lokasi inlet cairan. Kesimpulannya ialah pengaruh densitas cahaya, viskositas cairan, dan densitas gas terhadap karakteristik flooding diteliti dengan menggunakan CFD. Cairan yang digunakan dalam penelitian ialah air larutan gliserin 10%, kloroform, dan profil asetat, sedangkan gas yang digunakan ialah udara dan uap air. Geometri penelitian yang digunakan ialah pipa Boat-Leg reaktor PWR tipe German Convoy skala 1/30. Rangkuman hasil penelitian adalah: pertama, peningkatan densitas cahaya menyebabkan peningkatan kecepatan superficial flooding gas. Hal ini dikarenakan gangguan yang cukup besar berupa perbedaan tekanan antara cairan dan gas diperlukan untuk melawan gaya inersia cairan yang tinggi. Kedua, peningkatan visko cairan menyebabkan penurunan kecepatan superficial flooding gas. Peningkatan viskositas mengakibatkan peningkatan wall friction yang menyebabkan perbedaan tekanan antara cairan dan gas meningkat. Selanjutnya, ketiga, penurunan densitas gas menyebabkan peningkatan superficial flooding gas. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan interfacial friction yang digunakan menyebabkan pergeseran lokasi Leodric jam menjauhi belokan sehingga locus of slugging berada jauh dari belokan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Mohon